Halo Sektor Mania, jumpa lagi dengan video dari sektor publik. Saat ini kita bakal membahas salah satu bahan yang digunakan di dalam penyusunan RPJMD, yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis, disingkat KLHS. Soal KLHS ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan KLHS di dalam penyusunan RPJMD. Kemudian yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan KLHS dan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada video ini, kita akan bahas 7 agenda. Pertama, objek KLHS. Kedua, pengertian KLHS di dalam penyusunan RPJMD. Ketiga, pengertian pembangunan berkelanjutan. Keempat, tujuan KLHS dalam penyusunan RPJMD. Kelima, mekanisme pembuatan KLHS untuk penyusunan RPJMD. Keenam, waktu penyusunan dan integrasi dengan RPJMD. Ketujuh, laporan KLHS, RPJMD, dan contoh tabel integrasi KLHS ke dalam RPJMD. Pada Undang-Undang Nomor 23 ada sejumlah objek KLHS, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah, kemudian RPJP Nasional dan Daerah, lalu RPJM Nasional dan Daerah, dan Kebijakan Rencana Program yang berdampak risiko lingkungan hidup. Secara pengertian, KLHS dalam penyusunan RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan, atau istilah lain kita kenal ialah Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam dokumen RPJMD. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang 32 Tahun 2009 adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. KLHS dalam penyusunan RPJMD disusun dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan terintegrasi ke dalam pembangunan suatu wilayah melalui program, kegiatan, dan subkegiatan, atau di dalam KLHS menggunakan istilah kebijakan, rencana, dan program. Dalam nomenklatur urusan provinsi dan kabupaten, KLHS ada pada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dengan nama Program Perencanaan Lingkungan Hidup. Kemudian, masuk dalam kegiatan penyelenggaraan KLHS dan subkegiatan yang sesuai ialah pembuatan dan pelaksanaan KLHS, RPJPD, dan RPJMD. Laporan KLHS RPJMD dimanfaatkan untuk dua hal, yaitu penyusunan dokumen RPJMD dan penyusunan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme dimulai dengan pembentukan tim pembuatan KLHS RPJMD, kemudian pengkajian pembangunan berkelanjutan, lalu perumusan skenario pembangunan berkelanjutan, dan penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD. Kita bahas yang pertama, yaitu pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Tim ditetapkan dengan SK Kepala Daerah, beranggotakan perangkat daerah yang terkait dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS. Tim juga melibatkan ormas, filantropi, swasta, akademisi, CSO atau NGO, dan pihak lainnya. Kemudian yang kedua, pengkajian pembangunan berkelanjutan. Pengkajian ini mencakup gambaran kondisi umum daerah, termasuk di dalamnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait, dan pembagian peran pemerintah dan multi pihak lainnya. Kemudian yang ketiga, perumusan skenario pembangunan berkelanjutan. Dilakukan dengan cara memproyeksikan kondisi daerah sampai akhir periode RPJMD. Dengan pertanyaan kunci, apakah sumber daya alam yang dibutuhkan dapat dipenuhi dari daerah tersebut? Nah, hal ini dikaitkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kemudian keempat, penjaminan kualitas, pendokumentasian, dan validasi. Yang dimaksud penjaminan kualitas ialah isu strategis, masalah, dan sasaran harus mendukung pembangunan berkelanjutan. Validasi yang dimaksud ialah
membuktikan adanya SK Tim, jadwal kegiatan pembuatan KLHS untuk penyusunan RPJMD, berita acara kegiatan yang sudah dilaksanakan, dan adanya laporan KLHS RPJMD. Waktu penyusunan dan integrasi dengan RPJMD. Permendagri 86 tahun 2017 menyebutkan penyusunan laporan KLHS dilakukan sebelum disusunnya rantek RPJMD. Sementara, Permendagri nomor 7 tahun 2018 menyebutkan penyusunan dilakukan bersamaan dengan penyusunan rantek. Kemudian, hasil penyusunan diintegrasikan pada saat penyusunan rancangan awal atau ranwal RPJMD yang lamanya 75 hari setelah pelantikan kepala daerah. Integrasi dilakukan dengan cara tim penyusunan melakukan telaah untuk memastikan laporan KLHS RPJMD dimuat di dalam ranwal. Telaah ini sesuai dengan konsultasi RPJMD dengan pemerintah vertikal yang di atasnya. Laporan KLHS RPJMD yang dimanfaatkan dalam penyusunan dokumen RPJMD terdiri atas gambaran umum kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis daerah, tujuan dan sasaran strategis. Gambaran umum kondisi daerah sebagaimana dimaksud berupa aspek geografis dan demografis, mencakup analisis yang didasarkan pada daya dukung dan daya tampung untuk pembangunan daerah. Kemudian, aspek kesejahteraan masyarakat, mencakup analisis kondisi ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Lalu, aspek pelayanan umum, mencakup analisis kesinambungan pelayanan umum terhadap masyarakat, usaha pemanfaatan dan pemeliharaan dalam mencapai target pembangunan di akhir tahun dokumen perencanaan, dan aspek daya saing daerah yang mencakup analisis peningkatan potensi daerah di dalam mendukung keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan. Permasalahan dan isu strategis daerah sebagaimana dimaksud berupa identifikasi isu pembangunan berkelanjutan. Tujuan dan sasaran sebagaimana dimaksud berupa tujuan yang dirumuskan telah mengakomodir tujuan pembangunan berkelanjutan dan sasaran yang dirumuskan diarahkan pada upaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Terakhir, kita bahas sebentar salah satu cara mengintegrasikan KLHS ke dalam ranwal RPJMD. Tabel ini berisi tujuan pembangunan berkelanjutan yang indikatornya relevan dengan analisis kondisi daerah. Dari sana kemudian sudah bisa memunculkan rekomendasi KLHS. Lalu, hal ini diintegrasikan dengan kolom di sebelah kanan, yaitu bab 2, bab 4, bab 5, dan bab 6 dalam ranwal RPJMD. Sebagai contoh, TPB nomor 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak. Dengan indikator persentase rumah tangga yang mempunyai akses layanan sanitasi layak. Dari analisis, misalnya kita jelaskan bahwa ODF masih 80%. Sehingga di dalam rekomendasi KLHS disebut perlu upaya tambahan untuk menyelesaikan 20% yang belum selesai, yang belum beres. Kemudian, diintegrasikan ke dalam RPJMD, kita perlu memastikan penjelasan desa yang ODF masuk ke dalam bab 2 tentang gambaran umum kondisi daerah. Kemudian di bab 4, masalah ODF yang belum 100% menjadi salah satu poin penjelasan dan apa saja dampaknya jika masalah ini tidak selesai. Misalnya, potensi KLB diare atau hepatitis. Pada bab 5, isu sanitasi ini dicantolkan ke dalam salah satu misi kepala daerah. Misalnya, ada misi peningkatan derajat kesehatan. Lalu di bab 6, prioritas ODF menjadi salah satu yang dimuat. Demikian penjelasan singkat tentang integrasi KLHS ke dalam penyusunan RPJMD. Sampai jumpa di konten tentang KLHS berikutnya.